Oke guys, ketemu lagi bersama aku Yasin di LWP Akuntansi Biaya, masih di bab FOH Variance, dan kali ini kita akan mengupas tentang Three Variance Method. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas tentang Two Variance Method, dan kali ini kita akan bahas tentang Three Variance Method. Nah, sebelumnya kita udah bahas visualisasi konsep yang udah aku bagi ke kalian. Nah, sekarang kita praktekkan di Three Variance Method nanti dan di video-video selanjutnya. Nah, langsung aja kita bahas Three Variance Method. Nah, masih ingat gambar ini? Ini adalah gambar Two Variance Method, ya kan? Ada control level variance dan volume variance. Ya, sedikit review lah. Ingat ya, konsep kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Visualisasikan gambar di otak kalian. Nah, tapi kita akan bahas konsep variance. Ya udah, kita hilangkan. Kita ganti ke konsep variance method. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah control level variance-nya itu dibagi menjadi dua, yaitu spending variance dan variable efficiency variance. Nah, sekali lagi ingat guys, konsep kiri dan kanan. Spending variance, kirinya yang mana? Aktual, FOH. Kanannya budgeted allowed based on actual hours. Yang beda adalah di sini actual hours, di sini standar hours. Dari bahasanya nanti kita bisa tahu. Kita nggak usah pakai rumus. Kemudian variable efficiency variance. Yang kiri yang mana? Yang kiri budgeted allowed based on actual. Yang kanan adalah standar hours. Selalu ingat konsep kiri dan kanan. Favorable, unfavorable itu gimana? Nah, volume variance-nya tetap. Dan kita nggak akan bahas volume variance karena sama terkait dengan cara perhitungannya itu sama dengan two variance. Jadi yang akan kita bahas adalah spending variance dan variable efficiency variance. Nah, langsung aja. Bahasan kita adalah pemecahan controllable variance. Tadi kan controllable variance itu dipecah menjadi dua, spending variance dan satunya lagi variable efficiency variance. Nah, ilustrasi soalnya masih sama. Nah, karena ini akan kita pakai sampai akhir bab gitu loh. Nah, ini data yang udah kita hitung. Ini buat nyocokin aja sih sebenarnya. Data yang udah kita hitung di video sebelumnya, two variance method. Yang mau kita pecah yang mana? Yang controllable variance, yaitu senilai 710. Berarti nanti kita pecah menjadi dua. Nah, pecah menjadi dua. Satu masuk spending variance, satu masuk variable efficiency variance. Nah, berapa proporsionalnya? Kita hitung pakai cara charter. Nah, ini apa? Ini untuk spending variance. Nah, untuk spending variance. Yang kiri yang mana? Yang kiri adalah actual FOH. Yang kanan adalah budgeted allowed based on actual hours. Kiri kurangi kanan. Selalu ingat konsep itu. Nah, dari bahasanya budgeted allowed. Nah, based on actual hours. Base-nya adalah actual hours, bukan standar hours. Maka ingat predetermined rate-nya berapa? 3. Nah, 3 dari mana? Dari soal. Nah, kemudian aktual. Yang dipakai adalah aktual DLH 1632. Nah, kenapa aktual? Yuk, lihat aja judulnya. Budgeted allowed based on actual hours. Ya, pakai aktual lah, gitu. 1632. Nah, 1632. Gitu ya. 1632 dikalikan 3. Ketemulah 4896. Kemudian untuk budgeted fix-nya, ya kita pakai 19.200, nggak usah dipikir lagi gitu ya. Karena fix ya fix tetap. Nah, gitu. 16 berapa? 19.200. Masukkan 19.200. Nah. Terus kiri kurangi kanan. Yang kiri 24422.
Yang kanan 24096. Berarti kiri kurangi kanan, ketemu 326. Kiri lebih besar dari yang kanan, berarti unfavorable. Nah, bener kan unfavorable? Nah, terus kita ngitung. Kalau spending variance-nya udah, kita ngitung selanjutnya adalah variable efficiency variance. Oke, kita tebak-tebakan dulu deh. Yang kiri yang apa? Yang kiri adalah budgeted allowed based on actual. Ingat, actual hours. Yang kanan adalah budgeted allowed based on standard hours. Benar nggak nih? Salah ngetik. Nah, benar kan? Yang kiri adalah budgeted allowed based on actual. Yang kanan adalah standar. Nah, aktualnya berapa? Budgeted aktualnya berapa? 24096. Dapat dari mana? Ini masukin aja ke sini. Nah, 24096. Nah, yang budgeted standarnya ya kita ngitung pakai standar DLH. Standar DLH-nya mana? Yang ini. 1504. Berarti 1504 kali 3 sama dengan 4512. Budgeted fix-nya 19.200. Nggak usah kita pikir lagi. Nah, ketemulah berapa? 23712. Berarti 24096 dikurangi yang kanan 23712 ketemu 384. Harusnya 326 tambah 384 itu jumlahnya 710. Bener nggak? Bener lah. Harus bener dong, ya kan? Nah, spending variance-nya berapa? 326. Variable efisiensinya berapa? 384. Ketemulah 710. Gitu ya. Gampang. Volume variance-nya gimana? Sama dengan two variance method. Maka gak usah kita bahas di sini karena sama. Fokus kita adalah memecah controllable variance-nya. Terus jurnalnya gimana? Nah, ini jurnal apa sih? Masih ingat nggak? Ini jurnal two variance method. Tahu dari mana? Yo, ini ada two variance kan. Cuma ada dua variance. Berarti ini adalah jurnal two variance. Padahal yang mau kita bahas adalah jurnal three variance. Ya udah, dibuang saja. Digantikan dengan jurnal yang baru. Simsalabim. Ye. Nah, yang aktual mencatat FO aktual ini sama. Ini juga sama. Yang beda adalah menutup akun FOA dan mencatat variance. Jurnalnya itu yang berbeda. Ada 3 variance, yaitu spending variance, variable efficiency variance, dan volume variance. Berarti yang beda itu ini. Nah, Nah, yang beda adalah 326 ditambah 384 adalah 710. Ini kalau di two variance method dia dimasukkan sebagai control level variance. Kalau di three variance method dipisah antara spending dan variable efficiency variance. Cuma itu guys bahasan kita, gampang kan? Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan pesan DM di @yasin_edu. Nah, BTW aku mau ngeces dulu guys.